Baik, perihal tadi visum-visum itu apa Pak yang Visum. Oke. Mengenai visum ini yang kami jadikan keganjalan dalam perkara ini. Anak korban itu mengaku dicabuli oleh terdakwa di bulan Juli tahun 2019. Sementara ketika penyidik memberikan rekomendasi visum kepada anak korban di rumah sakit, anak korban mengaku dicabuli bulan Juli tahun 2020. Ada perbedaan waktu 1 tahun. Jadi yang mana terdakwa melakukan perbuatan cabul ini? 2019 kah? 2020 kah? Kalau sesuai dengan visum et repertum tahun 2020, terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan anak korban. Dalam hal ini berarti anak korban merekayasa. Dan itulah yang akan kami kejar nanti. Gitu kira-kira. baik, jadi persoalannya ini terkait visum itu ini ya, waktunya dan hasil visumnya Betul. dipertanyakan Karena apakah tepat gitu. saya selaku kuasa hukum dari terdakwa itu kami melakukan permohonan penjelasan kepada rumah sakit terkait yang memeriksa visum. Ini ada kesalahan penulisan tahunkah atau tidak? Kami bersurat kepada mereka dan mereka menjawab secara resmi bahwa yang tertulis di dalam visum itu sudah benar apa adanya. Yang dan ditandang ini dibuat berdasarkan sumpah jabatan. Berarti itu benar ceritanya gitu loh. Selain visum dan tempat ataupun waktu, ada Betul. lagi yang dibantah? Banyak yang dibantah mengenai tempat kejadian perkara. Di Pangkas Rambut Jalan apa namanya? Tol Iskandar, Pangkas Rambut Raja Gombal Jalan Tol Iskandar, katanya itu tempat kejadian perkara. Pas mobilnya terparkir di dalam di depan Pangkas Rambut tersebut. Tapi penyidik dalam pertama melakukan penanganan masalah ini tidak melakukan oleh TKP, sehingga kami kesulitan TKP yang mana. Cukur rambut di Jalan Tol Iskandar itu masih ada atau tidak, sehingga dalam fakta persidangan kami pernah menunjukkan kepada anak korban dan saksi Tarcisius Usnat yang merupakan supir dari angkot tersebut. Kami coba menunjukkan foto. Tempat ini bukan yang Anda maksud. Iya katanya. Tapi tempat yang kami tunjukkan itu beralamat di Jalan Studio Alam, bukan di Jalan Tol Iskandar. Tapi mereka membenarkan secara tegas. Itulah keganjalannya. Kalau yang pecel lele bagaimana? Kalau pecel lele kami tidak menginvestigasi lebih lanjut karena memang di pecel lele tersebut tidak diketahui adanya pelecehan seksual. Terus masalah sperma, katanya muncrat di baju. Kenapa kok bajunya tidak disita gitu? Kalau dibilang kata sperma muncrat ke baju, paling tidak kan bajunya diambil, kita cek itu sperma siapa. Nah itu tidak ada juga. Itu. Intinya dalam fakta persidangan yang kami dapatkan di dalam pemeriksaan di pengadilan, ini tidak ada satu pun alasan yang mengarah bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Tidak ada satupun alasan. Karena beberapa anak panti yang pada saat itu Juli 2019 tinggal bersama anak korban Herman Nazara menjelaskan, anak panti pada bulan Juli pada saat saya tinggal di situ tidak pernah ada yang melakukan kegiatan cukur bersama di luar. Itu ditegaskan di depan persidangan di bawah sumpah. Dia memberikan keterangan. Jadi nggak ada satu alasan pun yang mengarah bahwa Bruder Anggelo melakukan perbuatan cabul pada anak korban. Iya, jujur, karena jujur tadi kesel juga gitu kan, karena apa namanya, mereka sangat ngotot sekali ya untuk tetap mengacu pada pledoinya mereka, dan lagi-lagi tadi mereka mempersoalkan TKP gitu, terus harus barang bukti berupa baju, di mana itu tidak ada di dalam proses pembuktian yang ada di pengadilan. Seharusnya baju yang digunakan oleh korban pada saat itu seharusnya dihadirkan di dalam atau misalnya dilampirkan di dalam proses persidangan ini, karena itu berkaitan dengan bukti sperma dan lain sebagainya, dan mereka tadi meminta supaya ada tes laboratorium terkait dengan itu gitu, dan itu kan kejadian udah berapa tahun yang lalu gitu ya gitu. Terus yang lainnya tadi itu berkaitan dengan lokasi gitu, mereka tetap ngotot dengan lokasi gitu karena ada perbedaan lokasinya. Mungkin nanti ini ya Bang Anto ya, ini lebih detail aja kali. Tapi menjadi catatan bagi kami tadi itu adalah berkaitan dengan visum, khususnya bagi saya ya gitu. Karena mereka tadi menyampaikan bahwa
masa kejadiannya sudah sangat lama itu masih ada hasil ini masih ada visumnya seperti luka lecet dan lain sebagainya. Emang mereka tidak paham gitu ya bahwa yang namanya visum seperti apapun lukanya, jangankan dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun peristiwa yang terjadi gitu ya, berapa belas tahun yang lalu pun yang namanya hasil visum itu tetap terlihat gitu loh, gitu. Itu mereka mempertanyakan hasil visum itu tadi. Itu. Jadi memang tadi yang dipertanyakan memang hasil visum yang mengatakan bahwa hasil visumnya itu dipertanyakan sama pihak kuasa hukum bahwa Iya. masih relevan atau enggak. Iya, Dan betul. ternyata hasil visum itu memang tetap relevan ya sampai belasan tahun ya, Bu. Iya, karena itu apa namanya itu kan visum itu kan tentang mengenai adanya suatu peristiwa ya. Terserah misalnya berapapun yang namanya itu, apalagi dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun pada kasus yang ini ya, gitu. Kasus yang misalnya belasan tahun pun itu masih bisa terlihat kok hasil visumnya. Misalnya luka segala macam itu. Kalau misalnya kasus-kasus pemerkosaan itu terus pemerkosaan, misalnya kita ambil contoh kasus pemerkosaan terus habis itu dia menikah lagi gitu kan, itu kan bisa tidak terlihat, tapi kan karena sebutannya itu kan tetap hitungannya sebagai luka lama. Tapi pada kasus anak ini itu kan tidak seperti itu, karena setelah itu kan dia hanya menceritakan bahwa dia mengalami pencabulan itu, pemerkosaan, kekerasan seksual yang dilakukan oleh Angelo itu kepada dia itu adalah pada tahun 2020 itu gitu loh, 2019 ya gitu. Dan itu kan ada hasil visumnya itu. Tentu sangat berbeda pada kasus misalnya mereka mempertanyakan hasil visumnya itu pada kasus-kasus pemerkosaan dan di mana setelah itu korbannya pemerkosaan terus habis itu korbannya hamil atau misalnya menikah, otomatis beda gitu kan. Tetap sebutannya luka tapi kan tidak terlihat misalnya apakah ini tuh robekannya karena melahirkan atau misalnya karena memang setelah dia mengalami kekerasan seksual terus dinikahi oleh seorang laki-laki, tentu kan akan berbeda. Pada kasus ini kan berbeda, gitu loh. Itu ini logika hukumnya gitu loh Mas. Gitu. Karena setelah kasus ini itu kan setelah korban mengalami kejadian ini kan tidak ada peristiwa hukum yang lain yang dialami oleh korban. Gitu. Dan korban menyampaikan bahwa hanya Lukas Luki Ngalngola alias Angelo itu yang melakukan kekerasan itu, melakukan sodomi dan lain sebagainya itu. Itu sih. Tadi kuasa hukum pelaku juga membantah adanya peristiwa pelecehan di tempat-tempat seperti tukang cukur rambut sih. Tanggapan Ibu bagaimana? Kalau berdasarkan keterangan saksi kan Pak Tarsisius itu menyatakan kayak misalnya saksi-saksi yang mereka hadirkan di dalam proses persidangan itu kan mereka menyatakan bahwa anak-anak itu tidak pernah melakukan gunting potong rambut itu di salon gitu kan, keluar dari panti gitu. Tapi berdasarkan hasil saksi dari dari korban sendiri dan juga Pak Tarsisius yang merupakan sopir angkot menyatakan bahwa dia yang mengantar anak-anak itu untuk dipotong rambutnya di salon gitu, di salon yang menjadi tempat kejadian perkara. Dan mereka juga tadi mempertanyakan terkait dengan kenapa tidak ada foto gitu loh, atau misalnya ada persidangan lokasi ya, setiap itu kan atas dasar permintaan hakim sebenarnya. Kalau misalnya hakim meminta untuk melakukan persidangan di lokasi ya silakan gitu, karena itu bukan kewenangan dari jaksa penuntut umum ya, karena yang melakukan pembuktian itu sebenarnya itu kan pada case-case pidana begini hakim yang punya peran aktif untuk melakukan mencoba untuk cross check kembali apakah supaya terpenuhi unsur-unsur itu, maka hakim yang harus aktif. Dan menurut kami hakim tidak melakukan itu gitu ya, karena apa? Mungkin hakim sudah melihat bahwa sebenarnya tanpa melalui proses persidangan pun ya itu tidak melalui persidangan di tempat pun itu proses pidana itu, tindak pidana yang sudah dilakukan oleh si Lukas Luki Ngalngola alias Bruder Angelo itu sudah dilakukan sebenarnya gitu.